Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang cerah ini kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan membaca surat As-Sajdah dan sujud tilawah pada rakaat pertama. Ini tidak lain dan tidak bukan berkah dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum subuh kita sudah bangun. Kalau kita bangunnya sudah subuh, tentunya kita tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Artinya sudah terlambat. Dan jangan dikata sampai sekarang masih ada yang tidur. Sampai sekarang masih ada yang belum bangun dari tidurnya. Entah jam berapa bangun. Apalagi yang merasa tidak ada kegiatan pagi, imannya tidak ada, atau memang di luar agama kita itu tidak ada rasa kewajiban untuk bangun pagi. Kalau kita kan diatur oleh Allah untuk bangun di pagi hari. Untuk apa? Paling tidak yang wajib untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Dan ini Masya Allah suatu hikmah, suatu nizam, artinya peraturan dari Allah yang sebenarnya membawa hikmah bagi kita. Kita disuruh bergerak. Mungkin kalau nak nurunkan hawa nafsu kita, Bapak Ibu, pagi-pagi ini lemahnya tidur kan. Kemudian malas-malasan, rebah-rebahan, pokoknya guling-gulingan itu. Tapi dengan adanya gerakan sholat itu diatur menstabilkan darah. Kemudian ada sedikit olahraganya di situ kan. Lenturan-lenturan tubuh tak kalah ruku, sujud, duduk di antara dua sujud dan lain sebagainya. Itu bagian daripada refleksi kesehatan. Itu diambil hikmahnya. Salat ini sebenarnya bukan untuk Allah. Dalam arti kata tidak ada manfaat bagi Allah sedikit pun. Tidak menjadi Allah lebih besar dalam arti kata lantaran kita menyembah Dia, sholat tidak berpengaruh bagi Allah. Allah tetap akbar, Allahu akbar. Tetapi sebenarnya manfaatnya dengan kita sholat, dengan gerak-gerakan yang diatur oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya itu untuk kita, Bacaan-bacaannya membuat hati kita menjadi tenang. Kemudian doa-doa di dalam sholat kita menjadikan kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali pagi Jumat ini sebagaimana biasanya kita ada kajian ba'da subuh, insyaallah sampai waktu menjelang isyraq. Jadi kalau menjelang isyraq mungkin ada yang siap-siap mau wudhu kembali untuk menunaikan sholat sunat isyraq. Saatnya syuruk nanti kita kerjakan sholat isyraq. Dan mudah-mudahan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat subuh berjemaah, kemudian setelah itu dia zikir, mengingat Allah, mengkaji agamanya, membaca Al-Quran, berdoa sampai tiba waktu subuh, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan
pahala bagaikan pahala haji dan umroh, sempurna, 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 kata Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Saya akan membacakan hadis Rasulullah SAW dari Bukhari dan Tirmidzi telah meriwayatkan. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nasa dabani Abi Waqqas kana yu'allimu bani haula'il kalimat kama yu'allimul mu'allim al-hulman al-kitabah wa yaqulu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu bihinna dubur shalah. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jinni wa a'udzubika an uradda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Yang artinya Bapak Ibu, bahwasanya Sa'ad bin Abu Waqqas selalu mengajarkan kepada anak-anaknya kalimat-kalimat berikut. Mereka tidak ubahnya bagaikan seorang guru yang mengajarkan murid-muridnya menulis. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW selalu memohon perlindungan dari masalah ini pada setiap selesai mengerjakan sholat. Doa itu adalah Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jinni wa a'udzubika an uradda ilayya arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, artinya ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil. Sifat bakhil. Kemudian aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Aku berlindung kepadamu akan dilanjutkan umur sampai tua atau pikun. Nah, ternyata ada doa berlindung kepada Allah dari umur sampai tua dan sampai pikun. Nah, ini ada maknanya ini. Selanjutnya, aku berlindung kepadamu dari cobaan dunia serta aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Dari doa yang diajarkan Rasulullah SAW ini, kalau kita mungkin agak sarung menghafal Arabnya, ingatkan baik intinya. Jadi setiap habis sholat itu Rasul mengajarkan kepada kita doa pertama, minta berlindung kepada Allah dari sifat bakhil. Kita ini kan kadang-kadang kalau merasa duit itulah di tangan kita, lah duit kita ni kan sayangnya rasanya nak berbagi gitu ya. Maka Rasulullah berdoa, ya Allah lindungilah aku dari sifat bakhil. Bakhil bin pelit bin kerang. Pelit medit kikir kan. Nah, jadi minta kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat bakhil. Yang kedua, pula lagi minta berlindung kepada Allah dari sifat pengecut. Nah, kita ini kan kadang-kadang untuk mengatakan yang hak atau untuk mengatakan yang batil juga termasuk orang-orang yang pengecut gitu. Diam baik kan? Padahal diam itu dengan kemaksiatan itu ada bagian daripada selemah-lemahnya iman. Jadi mungkin kalau kita mengambil ibrah dari keluarnya Habib Rizik. Nah, kan Bapak Ibu, kemarin kan Habib Rizik kan keluar dari penjara. Sekarang keadaan beliau sehat walafiat dan beliau keluar bebas bersyarat
sekarang menjadi tahanan kota, tidak lagi dalam penjara tapi menjadi tahanan kota. Artinya tidak boleh keluar dari kota, tapi lah boleh beraktivitas seperti biasa. Walaupun beliau sudah di penjara dan sekarang di luar penjara, tapi masih tetap memperlihatkan keberanian beliau untuk mengatakan yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Itu yang beliau sampaikan ketika konferensi pers ketika keluar dari penjara kemarin. Saya dan teman-teman, kata beliau, akan tetap berjuang menegakkan dakwah, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, menjaga NKRI. Nah, itu kata beliau. Jadi ternyata Bapak Ibu, salah satu yang Rasulullah SAW minta perlindungan kepada Allah adalah minta berlindung kepada Allah dari sifat pengecut. Pengecut, takut kan? Penakut ya? Penakut. Kemudian aku berlindung kepadamu akan dilanjutkan umur sampai tua pikun. Jadi ada doanya juga minta umur panjang, ada kan? Allahumma tawwir umurona. Ada lagi doa Rasulullah itu minta berlindung kepada Allah sampai lanjut umur tua sampai pikun. Nah, artinya kan kalau tidak sampai pikun, sebelum pikun itu minta kepada Allah, ya lah nyampe umur kan. Nah, jangan sampai nyarokan uang. Kaget masih nak mati juga kan, masih nak sampai juga. Tapi wong Lasaro kalau kita Lasaro juga kan lah pikun. Nah, nyengoknya lah dah lemah lagi kan. Aisyah nubatnya lagi do sekarang kilo. Kalau pikun itu sama baik dengan kilo. Lah ada keluar lagi mana yang baik, mana yang buruk. Jadi ada juga berlindung kepada Allah. Kalau pacak membasuh kita nih. Nah, kalau pacak umur aku ini jangan sampai pikun yang baru meninggal dunia kan. Sebelum pikun masih waras-waras, wong masih sayang-sayang dengan kita. Sudah nyampe umur kan. Husnul khotimah lah, yang penting husnul khotimah. Serta aku berlindung kepadamu dari cobaan dunia. Cobaan dunia ini Bapak Ibu luar biasa Bapak Ibu. Gitu kalau dah minta perlindungan kepada Allah mungkin Masya Allah. Cara setan goda itu kan tidak kita dewek yang tergoda lewat istri kita. Tidak lewat istri yang goda lewat anak kita. Tidak lewat anak kita, lewat cucung kita kan. Kita sayang dengan cucung, laju terpengaruh, laju terperosok kita dengan godaan dunia, lupa dengan akhirat. Padahal namanya kalau ada cucung berarti latuo. Kalau ada cucung itu latuo. Serta aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Dari siksa kubur Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kuburan orang masuk ke dalam kubur disiksa itu cerminan daripada akhirat nanti Bapak Ibu. Cerminan daripada ketika dia dibangkitkan dari kubur. Nah, tapi kalau di kuburnya dia bagaikan taman-taman surga, maka begitulah cerminan dia kaget dalam surga dia. Bapak Ibu. Maka yang pertama diminta oleh Rasulullah azab kubur dulu. Kalaulah aman dari azab kubur Bapak Ibu, insya Allah cerminan selamatlah. Cerminan selamat ketika di akhirat nanti. Nah, ini hadis yang pertama. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada lagi dari Abu Daud dan Hakim telah meriwayatkan Nabi Muhammad SAW pada setiap selesai mengerjakan sholat, beliau juga berdoa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri,
Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta, yang artinya, ya Allah, sehatkanlah tubuhku, jasmaniku. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kekafiran dan kepakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, tiada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah. Nah ini, jadi minta sehat juga ternyata disampaikan dan diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ungkapan Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berilah aku kesehatan badanku ini. Allahumma afini fi sam'i, pendengaranku. Allahumma afini fi basari, penglihatanku. Jadi badan, pendengaran, penglihatan, yang Rasulullah SAW berdoa kepada Allah minta disehatkan. Lalu lengkaplah itu Bapak Ibu. Badan itu kan seluruhnya kan sudah minta sehatkan badan, pendengaran dan penglihatan. Kalau tidak nyengok lagi sudah sarot, tidak dengar lagi, cai itulah pelon, salah sambung biasanya omongan wong itu kan kalau kita tidak dengar lagi. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasai telah meriwayatkan dengan salah seorang sanadnya yang lemah bernama Daud Taufawi dari Zaid bin Arqam. Hadis beliau berdoa, Nabi SAW membawa setelah selesai sholat, membaca setelah selesai sholat doa beliau, Allahumma Rabbana wa Rabba kulli syai'in ana sahidun annaka Rabbu wahdaka la syarika lak. Allahumma Rabbana wa Rabba kulli syai'in ana sahidun anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma Rabbana wa Rabba kulli syai'in ana sahidun annal ibada kulluhun ikhwan. Allahumma Rabbana wa Rabba kulli syai'in ij'alni mukhlisan laka wa ahli fi kulli syai'in minad dunya wal akhirah. Ya zal jalali wal ikram ismah wastajib. Allahu akbar, Allahu akbar. Nurus samawati wal ardi. Allahu akbar, Allahu akbar. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Allahu akbar, Allahu akbar. Yang artinya doa Rasulullah ini, ya Allah Tuhan kami dan Tuhan dari segala sesuatu, aku mengakui bahwa Engkau Tuhan yang Maha Esa dan tiada Tuhan bagimu ya Allah, tiada Tuhan selain Allah. Ya Allah Tuhan kami dan Tuhan dari segala apapun juga, aku mengakui bahwa Muhammad SAW itu hamba dan utusanmu. Ya Allah Tuhan kami dan Tuhan dari segala yang ada, aku mengakui bahwa hamba itu semuanya bersaudara. Ya Allah Tuhan kami dan Tuhan dari segala sesuatu, jadikanlah aku tulus ikhlas kepadamu, bagiku begitu juga keluargaku pada setiap saat, baik di dunia maupun di akhirat. Ya Tuhan kami pemilik kebesaran dan kehormatan, dengarkanlah doaku dan perkenankanlah Allah lah yang teragung dari semua yang teragung, cahaya dari langit dan dari bumi. Ya Allah yang maha teragung dari segala yang agung. Ini arti daripada doa tadi. Bapak Ibu, selanjutnya Nabi SAW membaca doa apabila beliau telah mengerjakan sholat subuh. Sesudah memberi salam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an
wa amalan mutaqabbala. Nah, ini doa ini pendek. Mudah-mudahan kita bisa hafalnya sekarang lah. Nah, doa setelah subuh yang biasa dibaca oleh Rasulullah. Coba kita baca sama-sama baik dah. Kita ikuti. Mudah-mudahan doa ini pendek. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kita artikan dulu kan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Nah, itu minta ilmu yang bermanfaat yang pertama nih. Kita ulangi sekali lagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Wa rizqan wasi'an. Dan rezeki yang luas. Wa amalan mutaqabbala. Dan amalan yang makbul, yang diterima. Jadi 3 permintaan yang diajarkan Rasulullah setelah salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Coba. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. As'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Rezeki yang luas, wa amalan mutaqabbala. Dan amalan diterima. Nah, mudah-mudahan yang pendek ini, doa yang pendek ini kita hafal lah. Kita ulangi 3 kali lagi, insyaallah hafal. Yang pertama minta ilmu yang bermanfaat, yang kedua minta rezeki yang luas, yang ketiga amal diterima. Coba. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Wa rizqan wasi'an. Wa amalan mutaqabbala. Nah, 2 kali lagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Jadi ini kata Rasulullah, hadis dari Rasulullah, beliau membaca doa apabila beliau telah mengerjakan sholat subuh sesudah memberi salam dengan doa itu, Bapak Ibu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Hafal Bapak Ibu ya? Insyaallah, minta ilmu bermanfaat, rezeki yang luas, amalan diterima oleh Allah. Sekali lagi untuk hafalnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Jadilah pagi hari ini dapat dikit, jadilah kan ada perolehan, minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan Rasulullah setelah sholat subuh yang dibaca oleh Rasulullah. Nah, mana kalau jadi imam? Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Insyaallah lah biasa gitu kan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Nah, ya Allah, kami mohon kepadamu keselamatan dalam menjalankan agama. Nah, ini kita ubah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku berharap kepadamu Engkau berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan amalan diterima. Hafal Bapak Ibu Jadilah dapat dikit kita amalkan kan.
Ada yang nak nanya gak? Doa tadi. Tadi yang belum hafal. Belum. Nah, 3 kali lagi. Masyaallah. Ikut ya insyaallah. Yang pakai untuk kita apa untuk saya? Untuk sendiri-sendiri ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Berarti ada 4 penggalan ini, ada 4 penggalan kita hafal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Sekali lagi berarti Bu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Hafal? Insyaallah. Bonus sekali lagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu, biar doa ini hafal, Bapak Ibu amalkan. Yang kedua, ajarkan, itu baik. Amalkan dewek, ajarkan anak cucu. Sini nak, cung. Nah, ini kajut nih nak ngajarkan cucung nih doa. Biar cucung mudah dapat ilmu yang bermanfaat, rezeki luas, amalan ibadah diterima oleh Allah. Apa dia? Nah, kita ajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Apa insyaallah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Mana ibu-ibu di belakang hafal?